Halo Sobat Kopi, judul pada video ini adalah bisnis kopi susu kekinian akan ditinggalkan. Nah, supaya Anda tidak gagal paham, Anda bisa tonton terus video ini. Dan sebelum Anda lanjutkan video ini, Anda bisa subscribe serta Anda pencet tombolnya. Jadi, kenapa bisnis kopi susu kekinian akan ditinggalkan? Sebelumnya sebelum usaha es kopi susu kekinian marak, itu sebelumnya juga ada usaha kopi dalgona, sebelumnya juga ada pop es. Beberapa tahun lalu usaha pop es ini benar-benar menjamur karena usaha ini gampang dibuat, jadi semua orang bisa membuat. Tapi pada akhirnya sekarang usaha pop es ini justru meredup. Mungkin hitungan jari aja yang masih melanjutkan, karena rasanya dari satu tempat ke tempat lain itu tidak berbeda jauh, bahkan cenderung bosan si orang. Kedua, usaha kopi dalgona dulu marak, orang sampai antri membelinya, yang pada akhirnya sekarang justru ditinggalkan. Kemungkinan ya, es kopi susu kekinian yang marak di mana-mana tentu itu akan ditinggalkan oleh pelanggan jika, nah ini jika ya, jika penjualnya tidak memiliki cukup ilmu mengenai kopi, artinya knowledge kopinya itu berkurang. Jadi penjual itu bukan sekedar menjual, tapi juga merupakan sarana informasi kepada pembeli mengenai kopi yang dibuatnya. Kedua, penjual orientasinya adalah profit. Betul bahwa menjual barang itu memang tujuannya adalah untung ya, profit. Tapi Anda jangan melupakan kualitas rasa. Artinya begini, hari ini Anda membuat es kopi susu kekinian dengan gula aren sekitar 30 gram. Anda tidak menggunakan alat ini ya, Anda tidak menggunakan alat ini. Lantas Anda besok membuat kira-kira sekitar 15 gram. Tentu itu rasa akan berubah, dan yang inilah yang akan ditinggalkan oleh pelanggan. Yang ketiga adalah bahan bakunya tidak fresh ya. Mungkin susunya udah expired, kopi yang digunakan juga nggak fresh. Tentu ini akan ditinggalkan. Jadi kalau Anda ingin memiliki usaha kedai kopi, yang harus dijaga adalah bahan-bahan yang cukup baik ya. Jangan expired, yang tetap Anda gunakan karena Anda orientasinya profit. Jadi nggak apa-apa. Itu hal utama yang sangat-sangat penting bagi Anda yang memiliki usaha kopi susu kekinian. Bagaimana caranya agar usaha Anda, kedai Anda yang menjual es kopi susu kekinian itu tetap bertahan? Adalah rasanya harus unik ya, rasanya harus unik dan ada tambahan. Mungkin kalau sekarang ini es kopi susu ditambah boba, orang tentu akan menarik datang. Tetapi jika satu tempat memakai bahan seperti itu, kemungkinan tempat-tempat lain juga akan menggunakan seperti itu, yang pada akhirnya menjamur, yang lambat laun akan ditinggalkan ya, itu akan ditinggalkan. Yang kedua adalah jika Anda membuat es kopi susunya itu unik, misalnya Anda tambahkan dengan kayu manis, atau dengan cincau, atau dengan cendol. Buat Anda yang menjualnya secara online sih mungkin tidak masalah ya. Tetapi jika Anda menjualnya offline, pengunjung datang, ini yang penting ya. Ada standar rasa. Katakanlah es kopi susu kekinian Anda menggunakan gula aren cair itu seberat 25 gram, ya Anda harus menggunakan seperti ini. Agar pada saat pembuatan pertama,
kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu rasanya tidak berubah, ya, tidak berubah. Ini salah satu cara usaha es kopi susu kekinian itu Anda akan bertambah. Selanjutnya, sikap ramah. Ini penting loh. Saya beberapa kali datang ke kedai kopi, kalau penjualnya baristanya nggak ramah, tentu saya nggak mau datang lagi. Yang penting ada pengetahuan kopi. Artinya bukan sekedar Anda menjual, tapi Anda juga sebagai tempat informasi bagi pelanggan, bagi pembeli. Katakanlah kopi ini pembuatannya dari daerah mana, dengan roasting berapa, ya kira-kira seperti itulah. Jadi saya pernah ngalami kedai kopi yang dekat, ya dekat tempat tinggal saya, tetapi kedai kopi tersebut tidak bisa memberikan informasi, pelayanannya kurang bagus, kurang ramah. Tentu saya udah nggak mau lagi. Tetapi kalau yang jauh 20 km, baristanya bisa memberikan informasi, pemilik kedainya bisa memberikan informasi, memberikan kenyamanan, bukan 1 kali 2 kali, mungkin 3 sampai 4, 5 kali, saya nggak akan bosan-bosan walaupun itu jauh. Itu sangat penting. Yang terakhir ini adalah tempat, ya. Tempatnya kalau Anda menjual secara offline, mungkin tempatnya nggak perlu mahal, yang penting bersih. Yang penting bersih, bisa ditata. Ini penting. Ini penting. Kalau misalnya Anda menjual secara offline, meja kotor, itulah ciri-ciri pelanggan akan kabur, ya. Jadi ciri-ciri pelanggan akan kabur itu jika Anda menggunakan bahan yang tidak fresh, susunya udah expired gitu. Bahan-bahannya juga udah bekas, esnya, Anda orientasinya profit tapi rasanya Anda lupakan. Katakanlah susunya cukup sedikit, es batunya yang paling banyak. Gulanya sedikit, es batunya yang paling banyak. Rasanya akhirnya nggak karuan. Dan yang terpenting adalah pengetahuan. Ini penting nih, ya, penting pengetahuan, product knowledge, ya. Knowledge Anda mengenai kopi itu perlu ditambah dengan tujuan Anda bisa memberikan sarana informasi. Jadi ibaratnya Anda seperti lampu yang memberikan penerangan, memberikan kehangatan kepada laron. Mungkin Anda tahu ya laron. Jadi laron itu yang akan datang ke lampu karena lampu itu hangat dan menerangi. Kira-kira seperti itu. Jika Anda memiliki knowledge yang cukup, Anda bisa memberikan informasi kepada pelanggan, maka pelanggan akan datang ke tempat Anda. Percayalah, kalau kerja keras itu tidak bisa membohongi hasil. Sukses selalu untuk Anda. Semoga lancar usaha Anda dan semakin maju usaha Anda. Terima kasih, dan sebelum Anda tutup, Anda bisa subscribe serta Anda pencet tombol loncengnya.